hadir. Siapa? Foni dan Julius. Foni dan Julius. Apakah ada keterangan? Tidak. Oh, iya. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar cara menentukan min, median, dan modus. Nah, sebelum itu Encik mau tanya, apakah ada yang sudah tahu apa itu min, median, dan modus? Nah, jadi kita belajar hari ini cara menentukan min, cara menentukan median, dan cara menentukan modus. Nah, sebelum itu Encik mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat menentukan nilai min pada suatu data, juga dapat menentukan nilai median pada suatu data dan nilai modus pada suatu data, serta dapat mengolah data-data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan semuanya di sini. Di sini ada media pembelajaran Panti Kolintang atau papan statistika Kolintang. Nah, media ini berguna untuk membantu kita atau mempermudah kita menentukan min, median, dan modus pada suatu data. Nah, Enci akan beri contoh soal seperti ini. Nah, Encik kasih contoh soal. Beberapa orang siswa memainkan alat musik kolintang dengan jumlah pukulan 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5. Nah, untuk menentukan min, median, dan modus, kita harus mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Boleh bantu Encik sebutkan angka data yang terkecil hingga terbesar? Data yang terkecil? 2. Selanjutnya? 3, 4, 5, 5. Nah, ini adalah data yang diurutkan. Nah, sekarang kita mencari min, median, dan modus menggunakan media pembelajaran Panti Kolintang menggunakan data yang sudah diurutkan ini. Nah, sebelum itu Encik akan memberitahu apa itu min, median, dan modus. Jadi anak-anak, min itu adalah nilai rata-rata pada suatu data. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering banyak muncul pada suatu data. Kemudian median adalah nilai tengah pada suatu data setelah data diurutkan. Nah, untuk menentukan nilai min, median, dan modus menggunakan data ini, jadi caranya data yang sudah diurutkan ini kita masukkan pada papan statistika Kolintang. Jadi kita sudah urutkan kan 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Ini adalah jumlah pukulan setiap siswa memainkan alat Kolintang. Nah, jumlah pukulan ini kita masukkan pada setiap tangga nada yang ada pada papan statistika Kolintang ini. Kita tandai dan menggunakan puspin. Jadi puspin ini kita andaikan sebagai jumlah pukulan. Kita masukkan sesuai dengan urutan. Untuk tangga nada do, kita masukkan urutan yang pertama yaitu jumlah pukulan berapa? 2. Nah, kita masukkan 2, 1, 2.
Selanjutnya tangga nada la yang keenam. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya tangga nada yang terakhir si 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya sudah dimasukkan pada papan statistika kolintang. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai median pada data ini. Ada yang ingat apa itu median tadi yang bilang? Nilai tengah. Nah, untuk menentukan nilai tengah dari data yang ada pada pantik ini, kita lihat tangga nada mana yang berada di tengah-tengah. Tangga nada mana? Fa. Nah, tangga nada fa. Jadi tangga nada fa ini berada di tengah-tengah dari tangga nada lainnya. Ada berapa pukulan pada tangga nada fa? 4. Nah, jadi untuk jumlah median pada data ini berada pada tangga nada fa yaitu 4. Jadi jumlah median pada data ini adalah 4. Nah, ini data yang berangka ganjil. Nah, ada juga cara untuk menentukan nilai median pada data yang berangka genap. Nah, misalnya kita hilangkan satu tangga nada. Kita hilangkan tangga nada do saja. Hilangkan tangga nada do. Ini tidak ada. Kita hapus. Nah, di sini ada tangga nada berjumlah 6. Untuk mencari nilai median pada tangga nada yang berjumlah genap, kita mengambil dua tangga nada yang berada di tengah-tengah. Tangga nada apa saja yang berada di tengah-tengah? Fa, dan sol. Nah, untuk fa ada berapa pukulan? 4. Untuk sol ada berapa pukulan? 5. Nah, kita jumlahkan jumlah pukulan pada tangga nada fa dan sol. Kita jumlahkan 4 ditambah 5. Terus kita bagikan dengan 2. Nah, 4 ditambah 5 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 4,5. Nah, jadi untuk nilai median pada data yang berjumlah genap adalah 4,5. Jadi jumlah median pada data yang berjumlah genap kita ambil 2 di tengah, kita jumlahkan terus kita bahagi dengan 2. Di sini kan 4 dan 5, jadi di tengah-tengah 4 dan 5 adalah 4,5. Nah, sudah paham untuk mencari median? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut mencari modus pada data ini. Ambil kembali. Nah, ada yang masih ingat modus itu apa? Nah, benar sekali. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat, kita perhatikan di sini. Pada tangga nada apa saja terdapat nilai yang sama yang paling banyak muncul. Tangga nada mana saja yang terdapat nilai yang sama yang paling banyak muncul? Solasi. Nah, ada berapa pukulan pada tangga nada solasi? 5. Nah, jadi modus dari data itu adalah 5. Nah, jadi nilai yang paling sering banyak muncul pada data ini
ini adalah 5 yang berada pada tangga nada sol, la, dan si. Apakah sudah paham? Ya. Oke, sekarang kita lanjut mencari min atau rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata pada menggunakan papan statistika kolintang ini, caranya yaitu kita pindahkan setiap pukulan pada tangga nada yang ada, kita bagi sama rata. Jadi, tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita bagikan jumlah pukulan agar sama banyak. Enci boleh minta untuk Sion membantu Enci memindahkan jumlah pukulan ke setiap tangga nada yang ada untuk dibagikan sama rata. Kan Sion? Jadi kita buat setiap jumlah pukulan pada setiap tangga nada itu sama. Sudah Sion? Sudah. Nah, baik. Terima kasih Sion, silakan duduk. Kita lihat bersama-sama. Kita lihat di sini apakah tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si mempunyai jumlah pukulan yang sama semua? Sama. Untuk jumlah pukulan pada do, re, mi, fa, sol, la, si ada berapa? 4. Nah, jadi inilah nilai rata-rata pada data yang kita cari. Jadi nilai rata-ratanya 4. Nah, sudah paham? Kalian sudah tahu cara menentukan min, median, dan modus menggunakan papan statistika kolintang ini? Ya. Mudah atau sulit? Ya. Mudah. Jadi selain menggunakan papan statistika kolintang, Enci juga akan mengajarkan kalian bagaimana cara mencari, menghitung menggunakan persamaan yang ada. Nah, Enci hapus ini ya. Sudah dituliskan? Nah, untuk mencari min, median, dan modus menggunakan perhitungan sendiri, Enci kasih contoh menggunakan data ini atau mau ganti? Data ini saja ya. Enci pakai data ini kembali 2, 3, 4, 5, 5. Nah, yang pertama kita menentukan min atau rata-rata. Kita menggunakan persamaan X bar sama dengan sigma X per N, di mana bar sama dengan min, sigma X sama dengan jumlah seluruh nilai, dan N adalah banyak data. Atau untuk lebih memudahkan kalian, cara menentukan min yaitu jumlah seluruh data dibahagi dengan jumlah seluruh data dibahagi dengan banyaknya data. Nah, kita masukkan nilainya. Min X bar sama dengan sigma X atau jumlah seluruh data. Kita jumlahkan seluruh data yang ada. Mulai dari sini 2 ditambah 3, kita hitung sama-sama. 2 ditambah 3 5 ditambah 4 9 ditambah 4 13 ditambah 4 Tambah 5 Enci. Mohon maaf. Ditambah 5 18 ditambah 5 23. Iya. 23 ditambah 5 28. Jadi jumlah seluruh data yaitu 28.
dibahagi dengan banyaknya data. Kita lihat di sini banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi banyaknya data adalah 7. Kemudian kita cari min sama dengan 28 dibahagi 7, 4. Nah, jadi ini adalah min dari data ini atau rata-rata dari data ini. Jadi rata-ratanya adalah 4. Apakah sama dengan yang kita cari menggunakan media pembelajaran tadi? Sama. Jadi sekarang kita masuk dalam menentukan median. Nah, apa median? Ada yang ingat? Nilai tengah. Nah, jadi tadi kan Nancy bilang cara menentukan median itu ada 2, yaitu median dengan data yang berjumlah genap dan data yang berjumlah ganjil. Nah, yang pertama median data ganjil. Kita gunakan data yang ada. Dia menggunakan persamaan median sama dengan X bagi huruf N ditambah 1/2. Nah, kita masukkan nilainya. N adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi berapa? 7. 7 ditambah 1/2 sama dengan 7 ditambah 1 8/2 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Nah, oh iya, untuk X ini adalah urutan data. Nah, jadi median dari data yang ada itu data ganjil adalah urutan data keempat. Kita lihat urutan data keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah median dari data ganjil ini. Jadi median dari data ini adalah 4. Nah, itu untuk contoh data ganjil. Kemudian untuk contoh data genap, ini sudah ditulis? Dihapus ya. Kemudian untuk data genap, Encik tuliskan data yang baru berjumlah genap 2, 4, 5, 6. Nah, ini berjumlah genap. Untuk mencari median data genap, yaitu sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1/2. Nah, kita masukkan nilainya. X untuk N sama dengan berapa? 6. 6 dibagi 2 ditambah X 6/2 ditambah 1 sama dengan X 6 dibagi 2 3 ditambah X 6 dibagi 2 ditambah 1 4/2. Nah, di sini kita cari urutan data ketiga dan urutan data keempat, terus kita jumlahkan. Kita lihat di sini. Untuk urutan data ketiga, kita hitung 1, 2, 3. Urutan data ketiga adalah 4. Ditambah urutan data keempat 1, 2, 3, 4 5/2 sama dengan 4 ditambah 5 9 dibahagi 2
Jadi kesimpulannya adik-adik, untuk mencari median pada data genap, kita ambil dua angka, dua data yang berada di tengah-tengah. Ini kan berada di tengah-tengah. Terus kita jumlahkan kedua data tersebut. Kita jumlahkan kedua data tersebut dan kita bahagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah jumlah median pada data tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Encik kasih data baru saja. 2, 6, 5, 7, 6. Nah, kita urutkan dulu ya. Setiap menentukan min, median, dan modus pada suatu data, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. 2, 5, 6, 6, 7. Nah, kita mencari modus pada data ini. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Nah, untuk data ini kita perhatikan di sini nilai mana yang paling sering banyak muncul di sini. Nah, jadi untuk modus dari data ini adalah, jadi sudah tahu semua cara menentukan modus? Sudah. Jadi modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul. Oke. Sampai di sini pembahasan kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Mudah bukan mencari min, median, dan modus? Ya. Jadi sekarang Encik akan membagikan kalian dalam 2 kelompok dan mengerjakan LKPD yang Encik siapkan. Nah, di sini Encik juga siapkan media ajar kartu angka yang berisi nilai-nilai atau angka-angka hasil panen cengkih dan kelapa. Nah, di sini ada petunjuk cara mengerjakan. Silakan duduk berkelompok. Bagikan ini. Nah, ini media ajar kartu angka. Nah, jadi kartu angka ini memudahkan kalian untuk mencari nilai min, median, dan modus pada LKPD. Caranya kalian mengurutkan data-data yang ada pada kartu angka dan menentukan nilai min, median, dan modus sesuai arahan pada LKPD. Encik beri waktu sekitar 5 menit dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan, boleh ditanyakan.
dan nilai terkecil itu 14. Dan angka yang paling sering muncul adalah 15. Nomor 2 menyusun angka yang terkecil sampai terbesar, yaitu 14, 15, 17, 18, 20, dan 22. Yang kegiatan ketiga akan dibacakan oleh David. Kegiatan yang ketiga yaitu ayat menghitung. Di sini kita mencari media di nilai tengah, di mana setelah diurutkan kita akan didapatkan data ulannya yaitu 14, 15, 17, 18, 20, dan 22. Di mana median kita dapatkan 17 karena merupakan nilai tengah dari data-data di atas. Kemudian modus. Di sini modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam mengolah data, di mana kita memperoleh modusnya yaitu 15 karena 15 merupakan nilai yang paling sering muncul dari data-data yang sudah kami urutkan di atas. Kemudian yang terakhir itu ada mean atau rata-rata, di mana di sini kita sudah menjumlahkan semua datanya sehingga memperoleh hasil perhitungan yaitu 121. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, di mana banyaknya data yaitu 3 hari, sehingga 121 dibagi 7 sama dengan 17,28, sehingga min dari data-data yang sudah kami urutkan yaitu 17,28. Jadi setelahnya yaitu kita akan membacakan kesimpulan dari LKPD ini. Setelah mean atau rata-rata merupakan hasil pembagian dari jumlah data dan banyaknya data. Median itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dan modus yaitu banyaknya angka yang sering muncul. Ya baik. Sudah? Sudah. Apakah ada tanggapan dari Anugrah? Tidak sih. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Beri tepuk tangan dulu untuk Sion dan David. Silakan dulu Sion dan David. Nah baik, bagus sekali. Jadi sejauh ini Hanci lihat kalian sudah paham ya bagaimana apa itu mean, median, dan modus serta cara mencarinya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana perasaan kalian belajar mean, median, dan modus hari ini? Menyenangkan. Ya. Dan sebelum itu Hanci minta satu orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Ada yang bisa? Baik, Anugrah silakan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Simpulannya adalah mean adalah rata-rata dari data, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya. Ya. Terima kasih Anugrah, baik sekali. Jadi benar, kita dapat simpulkan bahwa nilai rata-rata adalah mean. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul pada suatu data, dan median adalah nilai tengah pada suatu data setelah data diurutkan. Nah, untuk ketiga konsep ini sangat penting ya untuk kita menentukan cara mengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pembelajaran kita hari ini mengajarkan kita bagaimana cara membaca suatu data menggunakan 3 cara, yaitu rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan nilai yang paling sering banyak muncul atau modus. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sangat luar biasa. Enci pesan tetap semangat, rajin belajar, dan pantang menyerah. Jadi kita tadi sudah membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Ada baiknya juga kita menutup dengan berdoa. Enci minta salah satu siswa untuk memimpin doa kita di akhir pembelajaran ini. Sion?
kasih Sion. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini.